Autofagi. Cara melakukan intermittent fasting untuk kesehatan. Peringatan. Puasa intermiten umumnya dianggap aman. Namun, yang terbaik adalah berhati-hati saat memulai atau mengikuti rutinitas makan. Membatasi asupan kalori Anda untuk jangka waktu yang lama bisa berbahaya untuk anak-anak dan remaja, orang yang sedang hamil atau menyusui, orang yang menderita diabetes, orang yang memakai obat tertentu, orang dengan riwayat gangguan makan. Sebelum memulai puasa intermiten atau membuat perubahan drastis lainnya pada diet Anda, konsultasikan dengan profesional kesehatan terpercaya, untuk membantu Anda memulai dengan aman. Christian de Duve, laboratorium di Louvain menemukan lisosom pada 1955 dan mendefinisikan peroksisom pada 1965, meninggal di rumahnya di Neten, Belgia pada usia 95 tahun, pada tanggal 4 Mei tahun 2013. Komite Nobel mengumumkan bahwa hadiah Nobel Kedokteran 2016 diberikan kepada ahli biologi dari Jepang, Yoshinori Ohsumi. Dia dianggap berjasa atas penemuannya tentang degradasi dan daur ulang sel dalam proses yang disebut sebagai autofagi. Meskipun studi tentang autofagi sudah ada sejak 1960-an. Akan tetapi, studi penelitian Ohsumi menjelaskan seberapa pentingnya proses autofagi bagi fisiologi dan kedokteran. Autofagi artinya tubuh memakan dirinya sendiri dalam arti memakan zat-zat yang tidak digunakan lagi, misal sel-sel yang mati, bakteri, virus atau sisa-sisa metabolisme tubuh. Autofagi terjadi jika sel tubuh merasa tidak dapat makanan lagi atau manusia itu terdeteksi tidak makan yang menyebabkan keaparan. Autofagi terjadi jika ada sinyal bahwa manusia ini tidak makan, dan kelaparan. Maka pada tingkat sel atau di dalam sel satu organ yang bernama lisosom mulai mencari makan sendiri dengan memakan virus, bakteri, sisa makanan, sel-sel inflamasi. Lisosom adalah organel bermembran yang ditemukan pada banyak sel hewan dan manusia. Bentuknya berupa vesikel bulat yang mengandung enzim hidrolitik yang mampu memecah berbagai jenis biomolekul. Lisosom memiliki komposisi yang spesifik, baik pada protein membran maupun pada protein lumennya. Lumen lisosom memiliki pH, gelombang 4,5 sampai 5,0, yang optimal bagi enzim yang terlibat dalam hidrolisis, analog dengan aktivitas di lambung. Di samping degradasi polimer, lisosom juga terlibat dalam beragam proses sel, termasuk sekresi, perbaikan membran plasma, apoptosis, persinyalan sel, dan metabolisme energi. Lisosom bertindak sebagai sistem pembuangan sampah sel dengan mencerna material bekas pakai di sitoplasma, baik dari dalam maupun dari luar sel. Material dari luar sel diambil melalui endositosis, sedangkan material dari dalam sel dicerna melalui autofagi. Ukuran organel ini sangat bervariasi, yang besar dapat berukuran hingga lebih dari 10 kali lipat dibandingkan yang kecil. Lisosom ditemukan dan diberi nama oleh ahli biologi Belgia Christian de Duve, yang akhirnya menerima penghargaan Nobel Fisiologi atau Kedokteran pada 1974. Perbedaan antara kelaparan dan puasa. Kelaparan itu kondisi tidak makan, tapi tidak tahu apa akhirnya akan makan atau kapan akan makan, tidak dapat diketahui. Puasa juga tidak makan, tapi tahu akhirnya akan makan, sesuai dengan keinginan kapan akan makan. Puasa pada intermittent fasting berbeda dengan ibadah puasa Ramadan. Puasa pada IF tetap minum dan terdehidrasi. Puasa di berbagai budaya dan peradaban. Pitagoras lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi, meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Menurut berbagai sumber, Pitagoras harus berpuasa 40 hari sebelum masuk kampus di Alexandria, Mesir. Menurut gurunya agar lebih pintar. Peserta Olimpiade masa lalu sebelum Masehi berpuasa dulu sebelum bertanding untuk meningkatkan konsentrasi dan kekuatan. Sepertinya puasa di berbagai budaya, agama dan peradaban tidak perlu dibahas detail karena semua orang juga tahu. Islam, Buddha, Hindu, Kristen dan Yahudi semua mengenal puasa di adat Jawa malah dikenal puasa mutih. Kita makan sepanjang waktu. Sarapan pagi jam 7 sampai 8 pagi. Jam 10 ngemil gorengan atau kue jajanan sambil ngopi. Makan siang jam 12. Jam 4 sore jajan bakso, mie, kue, gorengan, ngopi manis, cendol, es buah, dan lain-lain. Makan malam jam 7 malam.
Ngemil keripik atau makanan jajan lagi jam 21-an. Zaman dulu tidak ada orang keseringan makan. Makan dari apa yang didapat saja. Lihat foto jadul mana ada yang gemuk. Belum ada produksi pangan besar-besaran. Tanda-tanda tubuh membutuhkan autofagi. Sering kelelahan tanpa sebab. Perut kembung. Sulit konsentrasi. Ruam atau bercak di kulit. Perlemakan hati dari hasil USG. Resistensi insulin penyebab diabetes. Dan peradangan. Jika terjadi autofagi maka, lebih berenergi, tapi bukan dari karbo. Tentu saja turun berat badan. Mengurangi berbagai peradangan. Mempertajam mentalitas. Kulit yang glowing. Dan panjang umur. Autofagi terjadi di hati. Hati adalah organ yang melakukan detoksifikasi atau pembersihan racun. Autofagi juga terjadi di otak yang akan membersihkan bahkan menumbuhkan sel-sel saraf baru. Dengan intermittent fasting mungkin Anda akan sedikit lebih pintar. Organ lain seperti pencernaan, ginjal dan jantung juga terjadi peremajaan sel. Peremajaan sel atau pembersihan sel juga terjadi kulit dan organ lain selama ada lisosom. Riset pribadi. Bagaimana menurunkan berat badan dan mengambil manfaat lain dengan intermittent fasting. Terbukti pada diri sendiri. Saya mulai intermittent fasting dan olahraga tahun 2018, awalnya ketika reuni ketika berfoto bersama tubuh tampak gemuk, waktu berat badan 89 kg, ketika mulai mau akan 90 kg saya merasa 90 kg adalah angka yang terlalu besar untuk berat badan saya. Tahun 2018 mulai ikut latihan merpati putih tapi tanpa intermittent fasting dan penurunan berat badan kurang signifikan, ditambah intermittent fasting maka lebih cepat turun dan manfaat gabungan antara olahraga yaitu latihan silat merpati putih dan intermittent fasting melipat gandakan manfaatnya. Niatan untuk olahraga dan intermittent fasting adalah sebenarnya karena badan terasa renta, maka dengan olahraga dan intermittent fasting tanda-tanda renta itu perlahan menghilang. Mengapa saya intermittent fasting? Gemuk ini membuat gerak susah. Gemuk itu tidak sehat, tidak percaya dengan kata-kata biar gemuk tapi sehat. Gemuk itu perangkap menjadi diabetes. Penyebab gemuk adalah makan, maka obat gemuk adalah tidak makan. Cara saya intermittent fasting. Intinya adalah bukan mengatur makan apa atau tidak makan apa tapi mengatur kapan makan kapan tidak. Meskipun tidak mengatur jenis makanan tapi tetap tidak makan minum gula atau yang manis atau kurangi karbo dan tetap olahraga. Cara saya intermittent fasting. 1. Metode 16:8 16 jam puasa dan 8 jam waktu makan. Setelah makan malam jam 20 tidak makan lagi sampai jam 12 siang artinya tidak sarapan. Dari jam 12 sampai 20 boleh makan, asal tidak makan manis, minum manis dan kurangi karbohidrat nasi dan kawan-kawannya. 2. Metode puasa 24 jam. Jadi misal Senin makan terakhir jam 20 maka makan berikutnya Selasa jam 20 atau Senin makan jam 12 siang dan baru makan lagi Selasa jam 12 siang. Hari selanjutnya makan biasa. Cara intermittent fasting yang tidak pernah kejadian adalah metode dari Dr. Michael Mosley. 3. Metode 5:2, 2 hari puasa dan 5 hari makan normal. Dalam 2 hari puasa itu yang berjarak misal Senin dan Kamis hanya makan 500-600 kalori atau sekepal nasi, mirip puasa mutih. Hari yang lainnya tidak puasa, tapi menurut saya tetap kurangi karbohidrat. Intermittent fasting artinya tidak makan sama sekali selama jendela puasa, tidak makan sedikit pun atau makan buah atau apapun yang dikategorikan makanan. Minuman yang dianjurkan, kopi tanpa gula, atau sedikit saja. Teh tawar yang hijau atau yang biasa. Minum apa saja boleh asal jangan manis artinya minum jus dilarang apalagi jus kemasan. Intermittent fasting itu gratis, malah sebenarnya berhemat. Efek negatif, lapar, sakit kepala, siklus haid, oleh karenanya puasa bagi wanita dianjurkan sebelum fase menstruasi. Tidak dianjurkan if terus-menerus karena akan mengganggu konsentrasi. Inti intermittent fasting. Autofagi adalah tubuh masuk dalam repair mode, intermittent fasting untuk menurunkan berat badan, meningkatkan imun, mengurangi reaksi peradangan, dan panjang umur. Autofagi diaktifkan dengan intermittent fasting.